Oke, baik. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari yang hujan ini ya, kita bertemu kembali dalam Zoom meeting. Kita membahas materi proses. Ya, silakan. Sudah dengar suaranya? Kita membahas materi proses. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas materi thread. Nah, proses dan thread ini punya kesamaan ya, bukan kesamaan sih. Dia merupakan konsep yang satu bagian konsep gitu ya, di mana thread merupakan bagian dari proses. Oke? Nah, proses adalah skop besar dari thread. Nah, apa definisi proses? Proses itu didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, sebuah program itu tersimpan di dalam hard disk. Ketika sebuah program itu dijalankan, ya, program tersebut dipindahkan ke dalam memori dan dia juga memiliki data-data atau parameter yang melekat pada dirinya. Oke, jadi sederhananya proses adalah program yang sedang dieksekusi. Menurut Skibascats, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, tapi juga menyimpan aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan juga stack. Nah, ini penting sekali ya, program counter dan stack ini penting sekali karena ini adalah parameter yang nantinya akan digunakan ketika program kita melakukan context switching. Ya, context switching, nanti kita bahas. Tannenbaum berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup di dalamnya adanya program counter, adanya register, dan adanya variabel-variabel lainnya, ya, variabel yang dimiliki oleh program tersebut. Nah, sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu ada apa? Ada yang batch system, yaitu mengeksekusi job secara serial tanpa intervensi manual, dan time shared yang mengatur pengeksekusian program pengguna user atau task. Oke? Jadi ada program yang kita tidak perlu ikut campur, di mana dia disusun secara berurutan, ya, kerjakan program A, berikutnya kerjakan program B, berikutnya kerjakan program C, dan dia akan dieksekusi secara serial. Ada juga program yang dieksekusi secara time share. Time share artinya berbagi waktu ya. Kenapa dia berbagi waktu? Karena pada saat komputer mengeksekusi, komputer itu berpindah dari program A ke program B, seperti itu ya. Jadi dia berbagi waktu prosesor. Oke, ini akan kita bahas berikutnya. Oke, jadi proses adalah program yang sedang dieksekusi. Oke, mencakup di dalamnya ada counter, ada register, ada variabel, dan juga program itu sendiri ya, kode program itu sendiri. Oke, ini penjelasan tambahan. Program merupakan sebuah entitas yang sifatnya pasif, serupa isi dari sebuah berkas di dalam disket atau dalam CD, gitu ya. Sedangkan sebuah proses adalah entitas yang aktif, di mana sebuah program counter yang ada pada proses itu, dia nilainya bertambah terus ya. Dia dinamis. Isi dari register berubah sesuai dengan kode yang dijalankan. Oke, dia bersifat dinamis. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas kemarin ya. Ada yang namanya status proses. Oke, di mana sebuah proses itu dia punya status apa aja? Ada baru atau new, ada siap atau ready, ada run atau jalan, atau jika terjadi suatu kondisi yang harus menunggu, maka program berada pada status wait atau menunggu. Dan yang terakhir, says terminated, program selesai dieksekusi. Oke? Program selesai dieksekusi. Itu dia ya. Oke, baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan hidupkan mikrofonnya ya. Silakan hidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Oke? Jadi kita recap. Suatu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Artinya, proses tersebut memiliki kode program, juga memiliki register,
juga memiliki program counter, juga memiliki variabel. Oke? Nah, sebuah program yang dieksekusi itu atau prosesnya dia itu memiliki status yaitu baru, yaitu program yang akan kita eksekusi. Oke? Dia belum masuk ke dalam antrian ready. Karena apa? Karena dia masih menunggu variabel-variabel yang dibutuhkannya. Oke? Ketika program tadi diterima, maka dia berada pada status ready, siap. Siap untuk apa? Untuk dieksekusi. Oke? Antrian ready ini ada banyak ya, ada bisa 4 program dalam antrian ready. Lalu, prosesor akan memilih salah satu program untuk dijalankan, ya, sesuai dengan algoritmanya. Oke? Jadi 4 proses tadi akan dipilih oleh prosesor. Jika prosesor memilih proses A, maka proses A berada pada status jalan atau run. Oke? Nah, pada proses A ini ketika dia berada pada status run, oke ya, boleh jadi proses ini meminta panggilan I/O ya, meminta permintaan I/O. Artinya apa? Dia misalnya membutuhkan data pada hard disk. Oke? Nah, ketika program meminta data pada hard disk, kecepatan akses ke hard disk tersebut lebih lambat. Sehingga program tadi dia akan menunggu. Oke? Nah, program yang sedang menunggu ini menghabiskan waktu prosesor. Oke? Sehingga prosesor mengeluarkannya dari proses yang sedang dijalankan, selagi dia menunggu, dan prosesor mengambil kembali program yang sudah siap dijalankan, yang berada pada antrian ready ya, yang sudah berada pada status ready. Itu dia. Nah, nanti ketika program yang sedang menunggu ini sudah mendapatkan data yang diinginkannya, maka dia akan berada pada antrian ready kembali, siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Oke? Nah, program tadi akan selesai ketika ada instruksi yang mengatakan bahwa dia selesai. Seperti itu ya. Oke? Jadi ketika suatu proses dijalankan, dia terlebih dahulu berada pada antrian ready. Oke? Lalu prosesor akan memilih proses mana yang siap untuk dijalankan. Lalu proses tersebut berjalan. Ketika sebuah proses sedang berjalan, boleh jadi dia meminta data kepada apakah itu ke hard disk, apakah itu ke flash disk, atau ke tempat lain, ya, sehingga dia program tadi harus menunggu, ya, menunggu datanya siap. Nah, prosesor tidak ingin membuang waktu. Ketika suatu program ini menunggu, maka prosesor menjalankan program yang lain, ya, menjalankan proses yang lain, gitu ya. Nah, proses yang menunggu tadi, ketika sudah selesai dia menunggu, permintaannya sudah terpenuhi, maka dia akan kembali berada pada antrian ready, siap untuk dieksekusi kembali. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, ini penjelasannya ya. Ada running, ada waiting, ada ready, ada new, ada terminated. Oke. Terjemahkan aja ya. Running itu artinya sedang berjalan. Waiting artinya sedang menunggu. Ready artinya siap. New artinya proses baru saja dibuat. Terminated artinya proses sudah selesai dieksekusi. Oke. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, penjelasan kita sebelum ini berkaitan dengan suatu konsep di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi oleh satu prosesor atau core pada satu waktu. Oke, gitu ya. Nah, jika prosesornya punya banyak core misalnya, berarti ada banyak proses yang dapat berjalan pada waktu tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan prosesor yang single prosesor, satu prosesor? Dapatkah dia bekerja secara multitasking? Bisa. Prosesor tersebut akan bertindak prosesor tersebut akan melakukan yang namanya multi-programming, ya. Atau kalau dalam prosesor Intel istilahnya yang kerennya adalah hyperthreading. Oke. Nah, prosesor yang melakukan multi-programming tadi, dia berpindah-pindah dari satu proses ke proses yang lain
dengan algoritma tertentu. Misalnya dengan waktu tertentu. Oke? 3 detik pertama proses A, 3 detik berikutnya proses B, 3 detik berikutnya proses A kembali, 3 detik berikutnya proses B kembali. Seperti itu ya. Jadi dia dijalankan berganti-gantian, sehingga seolah-olah kita melihatnya berjalan secara simultan. Padahal tidak. 3 detik itu terlalu lama ya. Sebenarnya prosesor tersebut bekerja pada hitungan yang jauh lebih cepat ya. Milidetik ya, seperti itu. Sehingga kita seolah-olah melihatnya program tersebut bekerja secara simultan. Padahal tidak ya, padahal tidak simultan. Oke. Oke, lanjut di sini ya. Ini penjelasannya aja. Nah, proses control block. Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali karena proses control block ini menyimpan data-data yang dimiliki oleh sebuah proses. Oke? Ketika sebuah proses dijalankan, maka kode program proses tersebut ada pada memori dan proses control block dibuatkan untuk proses tersebut. Jadi satu proses, satu pula proses control block-nya. Apa isi proses control block? Isi dari proses control block adalah pointer, status prosesor, nomor proses, program counter, register, memory limit, dan daftar file yang sedang dibuka. Banyak ya? Nah, dengan adanya proses control block ini, CPU atau prosesor dapat berpindah-pindah dari satu proses ke proses yang lain dan tetap mempertahankan urutan eksekusi sebuah proses. Oke? Analoginya seperti pembatas buku. Ya, kita bisa saja membaca 2 buah buku pada waktu yang bersamaan ya. Caranya gimana? Kita beri pembatas. Oke? Nantinya ketika kita pindah ke buku kita kembali, yang kita cari apa? Pembatas buku kita tadi. Oke? Nah, analogi tersebut mirip dengan proses control block. Oke? Di sini proses control block menyimpan pointer ya, program counter, register, dan lain sebagainya. Oke, dengan begitu, dengan memanfaatkan proses control block, prosesor dapat berpindah dari satu proses ke proses yang lain dan tetap mempertahankan urutan kode yang dieksekusi pada proses tersebut. Oke, ya, itu namanya proses control block. Ini penjelasannya ya. Nah, status proses pada proses control block itu berisi new, ready, running, waiting, atau halted. Oke? New artinya program baru, ready siap untuk dieksekusi, running sedang dijalankan, waiting dia menunggu, halted artinya selesai. Nah, program counter berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi pada proses tersebut. Oke? Jadi ketika suatu proses itu dijalankan, maka PCB menyimpan program counternya. Artinya apa? Artinya ketika prosesor berpindah ke proses yang lain, prosesor hanya perlu membaca program counter dan prosesor tahu instruksi mana yang berikutnya kita eksekusi, ya. Sehingga dia nggak harus ulang dari awal lagi. Mirip dengan pembatas buku, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada CPU register. CPU register ini fungsinya adalah untuk menyimpan data, ya, register. Dia menyimpan data dia. Oke? Nah, apa saja register tersebut? Ada yang namanya akumulator, ada index register, ada stack pointer, ada general purpose register. Oke? Itu konsepnya ya. Oke, jadi proses control block apa tadi? Menyimpan data-data yang berkaitan terhadap sebuah proses. Oke? Prosesor akan mengacu ke proses control block ya ketika dia melakukan context switching. Yaitu berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Oke, kita bahas setelah ini ya. Context switching setelah ini.
Mana dia? Oh, kita bahas sepertinya di materi lain ya. Tinggal apa? Ini dulu. Gitu ya. Konteks switching artinya berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Lalu apalagi di dalam proses control block, di dalamnya ada informasi manajemen memori. Juga ada informasi pencatatan atau log ya. Ada juga di dalamnya informasi status I/O ya. Informasi status perang I/O, input output. Oke, lanjut. Ini dia penjelasannya ya. Pada saat sebuah program dijalankan, maka pada dasarnya komputer sedang menjalankan sebuah proses yang dideskripsikan oleh program tersebut. Sebuah proses juga dapat dibuat melalui sistem call ya. Misalnya ada istilahnya itu membuat anak proses ya atau child ya. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan oleh sistem operasi. Oke. Ini konsepnya ya. Forking ini kita skip dulu aja. Ini konsepnya untuk pemrosesan paralel gitu ya. Oke, baik. Kita recap. Jadi pada petang ini kita mempelajari yang namanya proses. Oke. Proses adalah aplikasi yang program yang sedang dijalankan. Artinya program tersebut sudah berada di dalam memori. Apa isinya? Isinya adalah kode-kode instruksi. Oke? Ketika sebuah program itu berada di dalam memori, ya, maka atau ketika proses tersebut dijalankan, maka dibuatkanlah proses control block bagi proses tersebut. Ya, proses control block itu menyimpan informasi yang berkaitan terhadap proses yang sedang dieksekusi. Ya, di dalamnya ada pointer, ada proses state, ada proses number, ada program counter, ada register, ya, ada memory limit, ada list of open files. Oke? Artinya, dengan mengacu ke proses control block, prosesor dapat menjalankan program secara berganti-gantian tanpa perlu dengan tetap mempertahankan urutan eksekusi dari program tersebut. Oke, gitu ya. Itu konsepnya. Oke. Baik. Kurang lebih materi kita seperti itu. Oke, baik. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan aktifkan mikrofonnya ya. Silakan. Mudah-mudahan aja nggak kedengaran suara hujan di luar ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kita tunggu. Kita masih punya cukup waktu ya, sebelum nantinya ditutup oleh Zoom. Oke, baik, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Indra Putra. Oke, ya Indra. Saya mau bertanya, Pak. Tadi Bapak bilang proses. Ya, halo. Ya, lanjutlah, Bang. Bapak tuh kedengaran kok. Tadi Bapak bilang ada proses blok-bloknya. Sedangkan kalau kita lagi ada proses satu dan banyak
yang mau kita kerjakan di satu laptop, tapi tiba-tiba ada satu proses yang keluar. Nah, ketika kita lihat di task manajernya, Pak, itu nggak kelihatan blok-bloknya itu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Itu saja, Pak. Mikrofon Bapak nggak aktif, Pak. Halo, halo, bisa? Ah, Oke, udah, itu baru baik-baik. aktif. Maaf, terima kasih. Mengingatkan ya. Oke, baik. Begini, Indra. Pada saat proses kontrol blok tersebut, itu adalah konsep yang dimiliki pada apa istilahnya arsitektur komputer gitu ya. Jadi dia tidak terlihat oleh manusia gitu. Ketika suatu proses itu dia jalankan, PCB itu adanya di memori. Manusia nggak bisa melihat. Yang dilihat oleh manusia hanyalah daftar proses yang sedang bekerja saja. Sedangkan PCB itu, proses control block itu hanya apa namanya terlihat bagi sistem operasi. Karena bagi manusia nggak ada gunanya. Gunanya ada pada sistem operasi itu dia. Oke, sudah? Sudah cukup jelas atau perlu saya tambahkan? Ya, tapi saya mau lihat itunya, Pak, prosesnya itu, Pak. Oh, Seperti kita buka Word dan buka yang lain gitu. iya. Tapi Kalau ada itu, salah satu aplikasi yang tiba-tiba keluar gitu. Apakah iya. ada di blok prosesnya? Kalau proses kontrol block, oh gitu ya. Mungkin berbeda konsep ini. Kalau kita buka task manager itu ada, bentar saya buka ya. Di task manager ada end block proses gitu ya. End proses. Sebentar. Sebentar. Kalau kita buka task manager, terus, oh bukan begitu dia. Begini, PCB itu dia tidak terlihat oleh manusia. Tidak intinya. Jadi kalaupun kita mau lihat, nggak bisa. PCB hanya terlihat bagi sistem operasi seperti itu. Jadi dia digunakan oleh sistem operasi untuk menandai proses yang sedang berjalan. Oke? Jadi status-status proses itu disimpan di proses control block. Manusia nggak bisa melihat. Adanya hanya sistem operasi yang bisa melihat seperti itu. Dan masing-masing sistem operasi itu punya cara dia sendiri-sendiri. Linux beda, Windows beda, gitu. Cuma konsep umumnya seperti itu. Indra? Oke, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Sama-sama. Oke, baik. Silakan jika ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya. Boleh ya. Iya, Nama Tio. saya Tio Priandi, Pak. Iya, Tio, silakan. Jadi gini, Pak. Iya. Kan setiap sistem operasi itu kalau misalnya ada yang crash, tiba-tiba crash gitu, Pak. Jadi nggak bisa jalanin sistem operasi, apa yang kita harus kerjain dulu, Pak? Apa kita install ulang atau gimana solusinya, Pak? Oh, gini sebetulnya. Kalau seandainya, baik Tio, terima kasih Tio. Ya. Kalau sistem operasi kita itu rusak, kita, apa istilahnya, kerusakan itu umumnya terjadi karena adanya file yang korup atau adanya komponen yang hilang seperti itu, atau data-data yang tertimpa itu biasanya, ya. Nah, kalau ada data yang tertimpa atau komponen yang korup, biasanya sistem operasi itu menyediakan proses repair, ya. Repair itu maka di dalam repairing tadi dia akan mengkopikan file yang bersih ya, file yang standar dari CD instalasi ke dalam hard disk kita seperti itu. Jadi kalau seandainya kita bisa mereparasinya, merepairnya, lebih baik di repair dulu. Itu dia. Oke? Ya, Pak. Tapi Pak kan udah di repair itu, Pak. Jadi kan udah jalan. Ya. Tiba-tiba kan pas kita mau nginstall software yang lain, Ya. laptopnya langsung mati sendiri gitu. Oh. Gitu ya.
Kalau laptop mati itu kita harus analisa dulu apakah ini kesalahan software atau kesalahan hardware, ya. Kalau dia kesalahannya hardware, oh berarti itu memang kita perlu reparasi. Bisa jadi kesalahan hardware itu bisa jadi kesalahan hardware itu misal seperti ini, thermal paste-nya udah kering gitu misalnya, ya. Sehingga ketika prosesor itu di overheat, ya, atau memori itu overheat kepanasan dia akan otomatis mati seperti itu. Hati-hati ya. Nah, sedangkan kalau yang rusak adalah software, kita bisa install ulang, reparasi dulu. Kalau nggak bisa reparasi, apa boleh buat gitu ya. Sebab yang penting itu kan mengamankan file gitu ya. Kalau operasi silakanlah. Yang penting file kita jalan gitu kan. Itu yang paling penting ya. File kita masih ada gitu. Yang mahal kan filenya ya dia. Film-film kan. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama dia. Baik, silakan jika ada pertanyaan silakan. Kita masih punya cukup banyak waktu ya. Meskipun di luar hujan semakin lebat. Silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya lupa buatkan apanya ya, buatkan absensinya di Google apa tadi? Google Docs, tapi nggak apa-apa lah ya. Baik. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Saya mau bertanya Pak, ini di luar materi kita Pak. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Ya ini di luar materi kita Pak. Boleh, nggak apa-apa dia. Maaf Indra, silakan Indra. Perkuliahan kita yang kemarin-kemarin gimana ceritanya Pak? Iya, mana itu? Yang beberapa hari kemarin itu. Oh, begini. Perkuliahan kita itu yang wajib Zoom itu 4 sebenarnya. Ya. Ya, jadi saya akan usahakan untuk kuliah itu tuh dengan Zoom guys, seperti sekarang itu ya. Cuma kalau seandainya ada kuliah kita yang tidak ada, silakan baca materi gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ke grup atau ya ke grup ya, tanya ke grup. Dan saya juga sedang membuat video apa juga itu, ya. Ya Indra, silakan. Ya berarti absensi kita aman. Aman, absen nggak ada masalah. Absen aman. Soalnya juga setiap kali ada kuliah semua komentar kan, gimana nih absen, maaf izin Pak, izin Pak, gitu. Gak apa-apa. Nanti saya juga akan buatkan video video pendek atau video-video rekam sendiri di YouTube ya. Jadi kalau ada apa, saya juga sama-sama. Saya juga kesulitan untuk menggunakan papan tulis ya. Karena nggak familiar dengan papan tulisnya di Zoom saya gitu. Jadi memang ya itu pula resikonya itu ya. Resikonya. Kita kuliah udah muncul ya. 10 menit lagi kita habis ya. Memang agak kesulitan sih kalau apanya. Mudah-mudahan lain kali bisa kita lakukan dengan lebih baik ya. Apanya. Baik, silakan ada pertanyaan, silakan. Kita masih punya 10 menit lagi. Oke, silakan ada pertanyaan. Jadi bisa dipahami konsep itu ya, ada program, ada proses. Ya. Kalau proses itu adalah program yang dieksekusi, itu intinya. Karena dia dieksekusi, berarti ada data yang disimpan. Nah, data-data program itu itulah yang disimpan ke dalam proses control block. Proses control block ini tersimpan di dalam memori. Yang bisa melihatnya adalah sistem operasi itu. Kita nggak bisa melihatnya. Si register itu nggak bisa. Ya, yang bisa melihat sistem operasi. Kita hanya bisa melihat daftar task yang sedang dijalankan. Oke, hanya itu aja sih yang kita lihat. Oke, nanti juga kalau dilihat semuanya juga bingung juga gitu ya. Dari sudut pandang manusia nggak ada manfaatnya sebenarnya. Ya. Toh manusia nggak ngerti juga kan si register gitu kan, kode-kode program gitu. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Jadi proses control block ini digunakan oleh CPU, oleh prosesor untuk melakukan context switching. Context switching itu artinya berpindah dari satu proses ke proses lain, kan itu dia. Jadi kalau proses A sedang berjalan, ya dari instruksi pertama, kedua, ketiga misalnya, dia pindah ke proses B. Proses B berjalan 1, 2, 3, pindah lagi ke A. Nah, yang dibaca oleh prosesor adalah program counter.
program counter menyimpan nilai 4. Kenapa 4? Karena 1, 2, 3 sudah dijalankan. Maka prosesor akan langsung menjalankan dia akan langsung menjalankan instruksi yang berada pada alamat keempat. Itu ya, itu konsepnya. Itu makanya ada proses control block, itu dia. Oke? Itu dia. Sebab sekarang ini kan kita itu komputer kita itu multitasking sekarang ya. Bisa menjalankan bukan menjalankan sih. Kita melihat seolah-olah ada banyak aplikasi berjalan bersama-sama gitu. Kayak sekarang lah. Sekarang yang jalan itu Zoom. Terus ada juga Acrobat Reader juga jalan sekarang itu. Kita kan nggak ngerasa gitu ya. Yang dilakukan oleh CPU gimana? Dia berpindah-pindah. Jalankan Acrobat Reader, jalankan Zoom, jalankan Acrobat Reader, jalankan Zoom, pindah-pindah kayak gitu. Dalam kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Kita nggak menyadarinya gitu. Ya, itu dia. Tapi bagi komputer yang core-nya lebih dari satu, misalnya Core 2 Duo, Core i5, Core i7, ya, maka prosesor tersebut mampu menjalankan banyak proses ya secara simultan. Kalau dia Core 2 Duo berarti 2 proses. Kalau dia kalau dia menggunakan Core i7 berarti bisa menjalankan 4 proses ya, dia 4 core ya Core i7. Oke? Baik, silahkan. Kita masih punya 6 menit lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan, silahkan. Saya sengaja tadi bacakan materinya relatif cepat ya, karena saya takut takut nggak sampai waktunya gitu. 40 menit ya, Pak? 40 menit itu. Cuma nanti saya akan buat video yang lebih panjang lagi di YouTube, biar enak kita. Pembahasan lebih panjang. Dan mahasiswa juga bisa silakan baca di silakan baca di materi yang udah di-share sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung di grup. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Sekarang hidupkan mikrofonnya ya. Kalau ada pertanyaan? Tidak? Tidak lagi ya. Baik. Untuk absensi nggak usah khawatir ya. Nanti saya materi kita nanti akan saya buatkan videonya lebih panjang lagi. Ya biar nggak terbatas sama nggak terbatas sama 40 menit Zoom ya. Materi ini juga sedang direcord dan nanti akan kita upload ke YouTube. Silakan sampaikan ke kawan-kawannya. Jika seandainya tidak dapat hadir, silahkan dilihat rekaman materinya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung di grup. Oke? Baik ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah sampai di sini. Saya ucapkan mohon maaf jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.